Kasih yang terlambat. Namanya Esti, dan aku Bernas. Kami pernah percaya cinta pertama itu sederhana. Ternyata tidak. Kami bertemu di bangku SMP, seragam putih biru, tawa yang masih polos, dan perasaan yang bahkan belum kami mengerti namanya. Esti duduk di bangku depan. Rambutnya selalu dikepang dua. Kalau tertawa, matanya menyipit seperti bulan sabit. Aku tidak pernah pandai bicara. Tapi setiap istirahat, aku selalu mencari alasan untuk lewat di depan kelasnya. Nas, pura-pura pinjam penghapus lagi ya. Teman-temanku selalu menggoda. Dan Esti, dia cuma menunduk sambil tersenyum. Entah sejak kapan kami jadi dekat. Berawal dari belajar kelompok. Lalu pulang sekolah bareng. Lalu saling menunggu di gerbang. Dan tanpa pernah ada pernyataan besar, kami tahu, kami saling memiliki. Cinta remaja yang lugu. Tak ada janji megah, tak ada rencana masa depan. Hanya keyakinan sederhana, pokoknya nanti kita tetap bareng, ya. Namun hidup tak pernah bertanya pada perasaan. Hari kelulusan datang. Semua tertawa, semua bahagia. Kecuali aku. Aku masih ingat wajahnya hari itu. Ia memelukku erat di belakang sekolah, di dekat pohon mangga tua. Aku tunggu kamu, katanya pelan. Aku hanya tersenyum. Tapi di dalam dada, aku hancur. Tak lama setelah itu, aku memutuskan merantau. Dan aku ikut pergi. Tanpa pesta perpisahan, tanpa janji yang jelas, tanpa komunikasi. Zaman itu belum seperti sekarang. Tak ada chat gratis, tak ada video call. Hanya alamat rumah yang akhirnya tak pernah lagi kukunjungi. Sejak hari itu, kami benar-benar terpisah. Waktu berjalan, aku tumbuh dewasa di kota orang, bekerja keras, belajar melupakan. Tapi anehnya, setiap kali hujan turun, aku selalu teringat Esti. Teringat senyumnya. Teringat suaranya memanggil Nas. Entah bagaimana kabarnya. Apakah dia bahagia? Apakah dia masih mengingatku? Pertanyaan itu sering muncul, tapi selalu kupendam. Hingga suatu hari aku menikah. Bukan karena tidak pernah mencintai lagi, tapi karena hidup harus berjalan. Istriku perempuan baik. Ia setia. Ia tulus. Dan aku belajar mencintainya dengan caraku sendiri. Tahun berganti. Rambut mulai memendek. Wajah tak lagi remaja. Suatu malam, ponselku berbunyi. Notifikasi grup WhatsApp. Alumni SMP angkatan kita. Aku bahkan tak tahu siapa yang memasukkanku. Satu persatu nama muncul. Foto-foto lama dikirim. Kenangan dibuka kembali dan tiba-tiba sebuah nama muncul di layar. Esti. Foto profilnya sederhana. Ia memakai hijab sekarang, senyumnya masih sama. Tanganku gemetar, aku membaca pesannya di grup. Sopan, dewasa. Tenang saat menikah, punya 2 anak. Aku menatap layar lama sekali. Ada rasa hangat, ada rasa nyeri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, aku mengetik namanya di chat pribadi. Es, apa kabar? Beberapa menit terasa seperti jam. Lalu balasan itu datang. Baik, Nas. Kamu? Singkat, sederhana. Tapi membuat dadaku bergetar seperti remaja lagi. Percakapan itu tidak pernah berlebihan. Tidak pernah melampaui batas. Kami hanya bercerita tentang masa lalu. Tentang kelulusan, tentang pohon mangga, tentang janji yang tak pernah ditepati. Aku sempat nunggu kamu dulu, Nas. Tulisnya suatu malam, tapi kamu gak pernah kembali. Aku terdiam lama. Aku malu, Est. Aku merasa gagal waktu itu.
Ia membalas, aku juga egois. Aku nggak cari kamu. Kami sama-sama salah, atau mungkin memang waktunya yang salah. Beberapa bulan kemudian diadakan reuni kecil. Aku ragu datang, tapi akhirnya aku datang. Dan di sanalah aku melihatnya lagi. Bukan lagi gadis SMP dengan kepang dua, tapi seorang ibu, anggun, dewasa. Tenang, tatapan kami bertemu. Untuk beberapa detik, waktu seperti kembali ke bangku putih biru itu. Ia tersenyum, aku membalas. Kami berjabat tangan. Lama ya, Nas? Iya, Es. Lama banget. Kami duduk berdampingan tapi menjaga jarak. Kami tertawa mengenang masa lalu. Kami pura-pura biasa saja. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang tak pernah benar-benar hilang. Perasaan itu masih ada. Hanya saja, ia datang di waktu yang salah. Saat acara hampir selesai, kami berdiri di luar. Henning, aku senang kamu bahagia, kataku. Ia tersenyum kecil. Aku juga senang lihat kamu sekarang. Lalu ia berkata pelan, hampir berbisik. Kalau dulu kamu nggak pergi, mungkin ceritanya beda ya, Nas. Kalimat itu menghantamku. Aku ingin berkata, aku masih sayang kamu, tapi tidak bisa. Karena di rumah ada istri yang menungguku. Dan di rumahnya ada suami serta anak-anak yang memanggilnya ibu. Kami bukan lagi dua remaja yang bebas memilih. Kami orang dewasa. Dengan tanggung jawab, dengan komitmen, dan cinta. Kadang harus kalah oleh keadaan. Sebelum berpisah, Esti menatapku lama. Terima kasih ya, sudah jadi bagian indah di masa kecilku. Aku tersenyum, menahan perih. Kamu juga, Est. Tak ada pelukan, tak ada adegan dramatis. Hanya dua hati yang saling mengerti. Bahwa rasa itu nyata, tapi takdir berkata, terlambat. Dalam perjalanan pulang, aku menatap langit malam. Aku sadar satu hal. Cinta pertama tidak selalu harus dimiliki. Kadang ia hanya hadir untuk mengajarkan bagaimana rasanya mencintai dengan tulus. Aku tidak menyesal pernah mencintai Esti. Dan aku tidak menyesal menikah dengan istriku. Hanya saja, ada satu sudut kecil di hati ini yang akan selalu menyimpan kenangan tentang gadis berambut kepang dua yang pernah berkata, aku tunggu kamu. Dan aku terlambat kembali.